Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CV Sheko 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi per divisi kami. Terima kasih kepada Bapak Teguh yang telah memberikan tugas kepada kami, sehingga kami dapat mempresentasikan tugas yang telah kami hasilkan. Berikut penjelasan dari manajemen umum. Di sini saya sebagai manajer umum ingin menjelaskan mengenai program kerja sebagai manajer umum. Yang pertama, pengertian dari manajer umum. Manajer umum atau general manager adalah seseorang yang memimpin beberapa unit manajemen. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi manajer tingkat bawah, meningkatkan alur kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi biaya. Untuk tugas manajer umum, yang pertama bekerja dengan manajer lain untuk mewawancarai, merekrut, dan melatih karyawan. Yang kedua, mengawasi karyawan dan manajer lainnya. Yang ketiga, membuat shift dan jadwal. Yang keempat, menugaskan tugas dan proyek kepada individu, tim, atau departemen. Yang kelima, memotivasi karyawan dan membantu mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Yang keenam, mendukung pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan dengan berhasil menyelesaikan keluhan dan masalah. Yang tujuh, bertindak sebagai perantara antara karyawan dan pimpinan senior sebuah perusahaan. Yang kedelapan, membuat sasaran dan sasaran penjualan triwulanan dan tahunan. Yang kesembilan, bekerja dengan manajemen tingkat atas untuk mengembangkan strategi untuk memenuhi tujuan perusahaan. Yang ke-10, memantau arus kas dan melakukan aktivitas pembukuan dasar dengan bantuan akuntan. Untuk tanggung jawab dari manajer umum berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab seperti merumuskan kebijakan dan mengawasi operasi sehari-hari. Mereka mengawasi sebagian besar atau semua fungsi bisnis seperti pemasaran dan operasi atau fungsi lainnya, serta terlibat dalam perencanaan, pengoordinasian, penugasan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan. Untuk program kerja yang akan saya lakukan di kelompok saya, yang pertama yaitu perencanaan strategis, mengembangkan dan melaksanakan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, pengembangan bisnis, mencari peluang bisnis baru, berkolaborasi dengan mitra, dan memperluas pasar perusahaan. Yang ketiga, penggunaan kemasan konservasi. Kami menggunakan kemasan kertas makanan untuk mengurangi limbah plastik yang awalnya kemasan biasanya menggunakan mikroplastik yang sulit terurai. Yang keempat, evaluasi kerja. Melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dan membuat perubahan jika diperlukan. Sekian dari manajer umum, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh manajer yang lain. Kami dari manajer pemasaran, saya Vera Langgordika dengan NIM terakhir 0281 dan partner saya Ayu Trilestari dengan NIM akhir 0156. Berikut hasil diskusi dari divisi kami. Pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasi dan mengarahkan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang diajukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Strategi pemasaran adalah seperangkat langkah bisnis yang telah digabungkan pada tingkat presentasi produk untuk menarik konsumen untuk membeli sebuah produk. Prinsip yang pertama adalah menentukan target pasar, menentukan siapa target pasar yang akan dituju oleh produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, pemahaman tentang konsumen, itu melakukan riset pasar, informasi konsumen. Yang ketiga, mengembangkan produk atau jasa yang berkualitas, itu memastikan produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan berkualitas. Yang keempat, mengembangkan strategi pemasaran.
menentukan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau konsumen target. Yang kelima, pemahaman tentang konsumen itu melakukan riset pasar dan mengumpulkan informasi tentang perilaku dan preferensi konsumen. Yang keenam, mengembangkan brand. Itu menjaga citra merek dengan konsisten dan berinovasi dengan cara memperbarui desain, logo, atau strategi pemasaran. Yang ketujuh, mengukur keberhasilan. Mengukur keberhasilan pemasaran dengan mengamati penjualan, feedback konsumen, dan proses serta strategi yang sudah dilakukan. Yang kedelapan, menjaga hubungan dengan pelanggan. Menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dengan cara memperhatikan masukan, kritik, dan saran dari mereka. Yang kesembilan, mempertahankan kualitas produk atau jasa. Yang dilakukan adalah memperhatikan kualitas produk atau jasa sepanjang waktu. Di sini ada asas manajemen pemasaran. Memahami prinsip dasar pemasaran, termasuk strategi pemasaran, analisis pasar, segmentasi pelanggan, dan penempatan produk. Hal ini akan membantu Anda untuk membantu tim Anda dalam merumuskan rencana pemasaran yang efektif. Ada mengenal tipe, etika, dan motivasi. Untuk tipenya, mempelajari berbagai tipe penjual yang bekerja di bawah Anda, seperti penjual yang berfokus pada produk, penjual yang berfokus pada layanan, atau penjual yang berfokus pada solusi. Untuk mengenal etika, etika itu menerapkan pemasaran yang baik dengan mengedepankan integritas dan transparansi dalam praktik bisnis. Yang ketiga itu ada mengenal motivasi. Motivasi dengan cara mengakui prestasi mereka, memberikan umpan balik konstruktif, dan menawarkan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Berikutnya ada ruang lingkup pertama, manajemen pemasaran. Yang kedua, faktor lingkungan pemasaran. Yang ketiga, analisis pasar. Yang keempat, perencanaan pemasaran perusahaan. Yang kelima, ada strategi pemasaran. Yang berikutnya adalah tugas manajer. Tugas manajer sendiri itu membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rencang, bangun, dan implementasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang berikutnya ada tanggung jawab manajer. Manajer itu bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun. Yang kedua, bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di Departemen Marketing. Yang ketiga, ada bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen. Yang berikutnya itu adalah program kerja dari divisi pemasaran, yaitu yang pertama adalah promosi penjualan pada hari besar atau nasional, yaitu dengan cara membuat promo kepada produk kami, yaitu keju aroma, dengan menamakan paket seru. Dengan beli 5 pack, free 1 pack pada hari besar yang biasanya banyak anak-anak libur, sekolah ataupun kuliah, sehingga dapat memikat para konsumen untuk memberikan keju aroma pada perayaan hari besar karena lebih menguntungkan. Program kerja yang kedua adalah program hadiah, yaitu membuat program penjualan dengan sistem memberikan hadiah. Pada program ini, para konsumen setiap membeli di atas 2 pack akan diberikan kupon yang dapat ditukarkan. Namun persyaratannya itu ketika mereka sudah kuponnya itu jumlah 10. Pada program ini akan membuat konsumen tertarik dan bersemangat dalam membeli keju aroma dan mengumpulkan kupon. Yang ketiga itu sampel gratis. Pada saat membuka usaha atau buka cabang, program kami akan memberikan sampel gratis untuk para pelanggan agar para pelanggan baru dapat mengetahui cita rasa dari produk kami, sehingga harapannya agar banyak pelanggan baru yang menjadi langganan untuk membeli produk kami. Yang keempat itu adalah giveaway dalam pemasaran media sosial. Dalam hal ini, program ini tertuju agar memperluas pasar kami melalui media sosial untuk mempromosikan keju aroma agar lebih banyak dikenal dengan cara mengadakan giveaway barang atau produk kami dengan syarat komen ataupun follow serta review rasa dari produk kami di Instastory Instagram. Yang berikutnya adalah program loyalitas pelanggan.
pada program pemasaran ini, yaitu kita menjaga hubungan baik dengan pelanggan tetap dengan memberikan program loyalitas member. Pada member ini ketika sudah mencapai poin 5 kali pembelian dalam 1 minggu, maka akan diberikan ekstra topping dan ekstra isi keju aroma ketika pembelian ke-6. Hal ini mampu membuat pelanggan tetap untuk membeli produk kami. Berikut setelah divisi pemasaran telah selesai. Terima kasih. Aku merek bahan kita orang apa sih? Cileke Fer. Oke, selanjutnya ada manajer produksi. Baik kok. Oh, bari. Jirolu. Oke, selanjutnya sisik kudung. Oke, yang selanjutnya yaitu ada manajer produksi. Pengertian manajer produksi yaitu proses kegiatan untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dari produksi dan proses produksi. Selanjutnya yaitu ada prinsip. Di sini ada prinsip, ada 6 prinsip. Yang pertama ada waktu pengaturan lebih singkat, kedua ada produksi skala kecil, ketiga memberdayakan karyawan, keempat pemeliharaan peralatan, kelima tarif produksi, dan terakhir ada keterlibatan pemasok. Selanjutnya ada asas, yaitu yang pertama ada asas perencanaan, kedua ada asas pengorganisasian, ketiga ada asas penggerakan, dan terakhir ada asas pengendalian. Selanjutnya ada ruang lingkup manajer produksi. Pertama ada perencanaan produksi, kedua ada penjadwalan produksi, ketiga ada pengendalian produksi, dan terakhir ada pemeliharaan peralatan. Terus ini ada teori produksi. Pertama ada teori produksi tentang produktivitas, kedua teori produksi tentang biaya produksi, ketiga teori produksi tentang hukum hasil yang semakin berkurang, dan terakhir ada teori produksi tentang fungsi produksi. Selanjutnya, Husna. Yang selanjutnya adalah laporan manajemen produksi ditunjukkan kepada pihak internal perusahaan seperti manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer umum. Selanjutnya adalah program kerja. Yang pertama adalah pengembangan produk. Tujuan mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pelanggan. Kedua, membuat produk yang lebih unggul dibandingkan pesaing. Yang ketiga, mengurangi risiko dengan memiliki beragam produk. Yang ketiga, sasarannya konsumen. Indikator keberhasilannya agar produk bisa dikenal banyak khalayak. 85% mengurangi risiko dan 80% menjamin keselamatan kerja. Yang kedua ada mengontrol karyawan. Memastikan karyawan mencapai tingkat produktivitas yang diharapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sasarannya itu seluruh divisi. Indikator keberhasilannya 85% karyawan lebih giat dan lebih gesit dalam melakukan produksi karena adanya target. Yang ketiga yaitu ada sumber daya manusia. Tujuannya pelatihan dan pengembangan karyawan. Evaluasi kinerja dan perencanaan karir, serta inisiatif kesejahteraan karyawan. Sasarannya yaitu karyawan. Indikator keberhasilan 80% karyawan memiliki pengalaman yang lebih di bidangnya masing-masing. Yang keempat yaitu ada pemasaran dan promosi. Rencana pemasaran untuk tujuannya rencana pemasaran untuk meningkatkan visibilitas. Yang kedua ada kampanye iklan online dan offline. Dan ketiga, partisipasi dalam acara industri atau promosi khusus. Sasarannya yaitu masyarakat. Indikator keberhasilannya 80% hampir semua orang memiliki handphone dan sosmed, jadi mereka bisa mengetahui iklan dan promosi yang kita buat. Untuk program kerja pengembangan produk akan dilaksanakan setiap bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Nah, yang kedua, mengontrol karyawan itu akan dilaksanakan juga setiap bulan. Yang nomor 3, sumber daya manusia akan dilaksanakan 3 bulan sekali. Dan pemasaran dan promosi itu akan dilaksanakan setiap bulan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan manajer lain. Terima kasih. Manajer keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan penyimpanan dana yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi operasi perusahaan.
Tugas manajer keuangan yakni bekerja sama dengan manajer lain untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang kedua, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lain. Yang ketiga, ada mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Yang terakhir ada menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Kemudian rencana program kerja dari saya sebagai manajer keuangan di perusahaan CV Seiko 7 yaitu yang pertama membuat pembukuan ketika ada pengeluaran dan pemasukan kas. Pada saat perusahaan telah berjalan dan sudah ada pengeluaran dan pemasukan kas, staf keuangan akan mencatat transaksinya pada jurnal umum setiap harinya agar pemasukan dan pengeluaran kas diketahui dengan jelas. Yang kedua, sebagian laba yang tidak dibagikan akan dijadikan modal untuk mengembangkan infrastruktur usaha. Dalam waktu setelah balik modal tercapai, laba yang dihasilkan namun tidak dibagikan akan dialokasikan untuk membeli fasilitas usaha yang lain, misalnya tempat duduk pelanggan, mengganti tenda yang lebih besar untuk usaha serta fasilitas lainnya. Yang ketiga ada memperkirakan pertumbuhan usaha per bulan dalam setahun. Dalam sebulan akan dicatat kas masuknya, kemudian akan dibuat grafik per bulannya apakah usaha akan mengalami pertumbuhan atau penurunan dan seberapa besar pertumbuhan atau penurunan itu sehingga dengan pengukuran itu manajer keuangan akan mengalokasikan kas dengan lebih efektif. Produksi usaha juga akan disesuaikan agar tidak mengalami kelebihan produksi ataupun kekurangan produksi. Sekian penjelasan dari saya sebagai manajer keuangan. Baik, saya Lina, saya dari manajer resiko ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ada pengertian manajemen resiko, ya. Kedua ada tugas dan wewenang manajer resiko. Yang ketiga adalah program kerja manajer resiko CV Seiko 7. Yang pertama adalah pengertian manajer resiko. Manajer resiko menurut William adalah suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Berikutnya ada tugas. Tugas dari manajer resiko adalah satu, mengidentifikasi resiko finansial, keselamatan, atau keamanan yang mungkin akan dihadapi perusahaan. Yang kedua ada menyiapkan rencana dan tindakan untuk mengurangi faktor resiko. Yang ketiga ada menjelaskan kemungkinan resiko eksternal yang ditimbulkan oleh tata kelola perusahaan kepada para stakeholder. Yang keempat ada membangun kesadaran mengenai resiko pada staf perusahaan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan. Yang kelima adalah melakukan audit terhadap kebijakan dan kepatuhan pengambilan resiko. Berikutnya ada wewenang. Wewenang yang pertama adalah memberikan masukan dan partisipasi dalam perencanaan, perbaikan, atau penyempurnaan proses kerja. Yang kedua ada memberikan rekomendasi kepada manajer resiko utama. Yang ketiga ada berkontribusi dalam implementasi langkah-langkah pencegahan resiko. Dan yang terakhir ada menyediakan informasi penting untuk pengambilan keputusan resiko. Program kerja yang akan saya lakukan adalah dari resikonya, banyaknya pesaing yang ada di pasaran, tipe resikonya, resiko pemasaran, dan akibatnya banyaknya yang meniru produk. Mitigasi atau pencegahannya adalah melakukan brand differentiation. Yang kedua ada ketergantungan pada pemasok bahan baku. Tipe resikonya adalah resiko produksi, akibatnya adalah produksi menurun karena pemasok kehabisan bahan baku. Pencegahannya dengan cara bekerjasama dengan lebih banyak pemasok.
Berikutnya ada produk mudah basi apabila didiamkan terlalu lama. Tipe resikonya adalah resiko produksi. Akibatnya akan ada produk terbuang yang akan merugikan perusahaan. Pencegahannya adalah mencari bahan-bahan yang berkualitas dan memproduksinya dengan stok secukupnya. Berikutnya ada ketidakpastian pendapatan yang diperoleh. Tipe resikonya adalah risiko keuangan, dan akibatnya adalah jika pendapatan turun, maka jumlah produksi juga akan turun. Pencegahannya dengan membuat target penjualan bulanan. Resiko berikutnya adalah kemasan mudah sobek jika terkena air. Tipe resikonya adalah resiko produksi. Akibatnya adalah kemasan harus didouble agar tetap aman, tetapi membuat produksi kemasan menjadi meningkat. Pemitigasi atau pencegahannya adalah mencari kemasan kertas yang tahan bocor, tidak mudah rusak apabila terkena air. Resiko berikutnya adalah harga bahan baku yang naik turun. Tipe resikonya adalah risiko produksi. Akibatnya bisa mendapat kerugian karena biaya produksi menjadi lebih tinggi. Mitigasi atau pencegahannya adalah memiliki banyak pemasok dan membandingkan harga yang lebih terjangkau. Resiko berikutnya adalah karyawan yang tidak jujur. Tipe resikonya adalah resiko produksi dan akibatnya produk akan cacat dan mendapat komplain dari konsumen. Pencegahannya adalah selalu melakukan pemantauan atau pengawasan kepada para karyawan. Berikutnya ada resiko terjadi kebakaran. Tipe resikonya adalah resiko keamanan. Akibatnya perusahaan akan mengalami kerugian. Pencegahannya adalah menyediakan apart di setiap outlet. Resiko yang terakhir adalah perencanaan keuangan yang belum matang. Tipe resikonya adalah resiko keuangan. Akibatnya perusahaan akan mengalami kebangkrutan, dan pencegahannya adalah melakukan evaluasi setiap bulan. Berikut laporan dari manajer resiko. Terima kasih. Telah selesai presentasi dari para manajer-manajer yang berwenang. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.